Judul pekabaran firman Tuhan adalah Tower of Babel, ya. Saya tahu saudara-saudara sekalian sudah sering mendengar akan cerita waktu masih kecil, cerita tentang Menara Babel. Dan saya percaya juga bukan baru satu kali ini saudara-saudara dengar tentang pekabaran firman Tuhan Menara Babel. Tetapi itulah firman Tuhan. Kita harus ulang-ulang, kita harus belajar terus-menerus, sehingga kita bisa mendapatkan aplikasi yang baru dari saat ke saat. Tidak ada yang baru di dunia ini, saudara-saudara sekalian. Tidak ada khotbah baru, karena Alkitab itu ditulis ribuan tahun yang lalu. Tetapi walaupun dibuat ribuan tahun yang lalu, Alkitab tetap menjadi aplikasi yang baru dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, ini dia. Ya, kalau saudara-saudara lihat, Menara Babel diperkirakan terletak di daerah Irak. Ada yang sudah pergi ke sana, di Mesopotamia, ya. Irak modern kalau saat ini. Anda boleh cari di beberapa arkeolog atau data-data, ada juga sumber yang saya taruh pada malam hari ini, ya. Menara Babel diperkirakan terletak di daerah Irak, Mesopotamia. Kalau sekarang ini. Pembangunan Menara Babel ini diprakarsai atau direncanakan oleh Nimrod. Siapa itu Nimrod itu? Dia adalah anak cucu Nuh. Dan orang tua dari Nimrod adalah Kus, anak dari Ham. Ya. Jadi mari kita lihat. Yang pertama Nuh, dia melahirkan Ham. Dan Ham ini punya anak Kus. Dan Kus ini punya anak Nimrod. Ya. Saltawarik 10 mencatat bahwa dia orang yang mula-mula berkuasa di bumi. Dan Menara Babel ini salah satu diprakarsai oleh Nimrod ini. Mari kita lihat ayatnya. Ya. Menara Babel. Kejadian pasal 11 ayatnya yang pertama. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala sebagai tanah liat. Ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun, mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, jadi menarik kalau kita baca detail akan cerita daripada Menara Babel. Anda perhatikan ayat yang 1. Adapun seluruh bumi, satu bahasa dan satu logatnya, ya. Jadi kalau dulu tidak ada bahasa-bahasa yang banyak seperti sekarang. Dulu tidak ada bahasa Minahasa, tidak ada bahasa Sanger, tidak ada bahasa Batak, tetapi manusia mempunyai satu bahasa. Tetapi ketika selesai daripada peristiwa Menara Babel ini, pembagian bahasa atau bahasa itu menjadi banyak, ya. Dan menarik bahwa beberapa pakar antropolog bilang di dunia ini kurang lebih ada 6.000 sampai 7.000 bahasa. Bahkan data 2018, saya cari data 2019, 2020 tidak dapat karena ada masalah jaringan. Saudara-saudara sekalian, sekitar 650 bahasa
yang ada di Indonesia, ya. Saya pikir itu tidak terlalu akurat karena kalau Anda masuk ke daerah-daerah, walaupun satu suku, kadang-kadang bahasanya banyak, bukan hanya satu. Ya, mari kita lihat. Alkitab atau Roh Nubuat juga mengomentari akan hal ini. Sejarah Para Nabi jilid 1 ayat 103, halaman 132. Hingga saat itu manusia berkata-kata dalam bahasa yang sama, ya. Ada dia punya pembahasan khusus, nanti kita akan belajar bahasa apa yang mereka pakai. Apakah bahasa Ibrani, apakah bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa apa yang dipakai oleh manusia yang pertama. Tetapi ada pembahasan yang kita akan pelajari selanjutnya. Nah, mari kita lihat ayatnya yang ketiga, ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu tergala-gala, sebagai tanah liat. Ya, coba Anda perhatikan di sini. Jadi ternyata batu bata ini yang dipakai oleh kita sekarang, ya, itu bukan ada saat ini, tetapi sudah dari zaman dahulu dipakai oleh manusia pada zaman itu untuk mendirikan akan menara Babel. Ayat 4 juga dikatakan. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Nah, menarik di sini saudara-saudara sekalian, ya. Kalau kita lihat di sini, dalam percakapan antara satu dengan yang lain, dalam mereka mau membuat satu rencana, coba perhatikan ada kata Tuhan di sini, ya. Tidak ada, ya, saya bold warna merah. Di sini ada 5 kali kata kita. Apa yang salah dari perencanaan ini, saudara-saudara sekalian? Membuat perencanaan tidak salah. Tetapi membuat perencanaan tanpa melibatkan Allah, ya, adalah hal yang salah. Cakapan dalam perencanaan ini, kalau kita lihat, tidak terdapat Allah. Tetapi siapa? Kita. Ya. Tidak ada Allah di sini. Mereka bilang, marilah kita, bagi kita, dan marilah kita, supaya kita, ya, kita. Berujung kepada kita, bukan kepada Tuhan. Tidak salah membuat rencana, tetapi perencanaan itu tanpa melibatkan Allah adalah hal yang tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pembangunan Menara Babel ini bukan bangunannya yang masalah, ya. Bukan cara mereka yang membangun dalam metode mereka, tidak. Tetapi Anda perhatikan yang pertama kelemahan mereka. Di dalam membuat rencana, tidak ada Tuhan. Hati-hati dalam kita membuat rencana. Yakobus pasal 4 ayat 13 dikatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Anda perhatikan di sini. Umat-umat Tuhan, ya, tidak ada perbedaan dengan manusia yang hidup beberapa ribu tahun yang lalu. Di zaman Babel, ketika mereka membuat satu rencana tanpa melibatkan Tuhan di sana. Contoh, saya mau buat rencana, saya punya anak ini, dalam dia punya pendidikan, selesai dari SD, selesai SMP, SMA, dia akan kuliah, bahkan dia akan menjadi orang hebat. Ya, saya akan bangun perusahaan ini dan itu, tidak salah itu. Tetapi jangan lupa, ketika perencanaan tidak ada Tuhan di sana, ya, itu adalah satu perencanaan yang membuat Tuhan tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Kegagalan orang-orang yang ada di zaman Babel, mereka tidak menghadirkan Tuhan di dalam perencanaan mereka. Mari kita lihat bagian yang kedua, ya. Ayat 4. Ini yang menarik. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit,
dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Anda boleh baca dalam beberapa terjemahan, tetapi menarik ini ya. Salah satu terjemahan yang saya ambil pada saat ini, dalam bahasa Inggris dia bilang, we may make a name for ourselves. Jadi di sini, kalau kita juga mau terjemahkan dalam pengertian sehari-hari, mereka katakan begini, saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita cari nama untuk kita. Ya. Cari nama. Apakah salah dengan cari nama, saudara-saudara sekalian? Kadang-kadang kita terjebak di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Supaya orang melihat. Ya. Supaya, saya ditinggikan di sana. Supaya saya punya keluarga ini disorot. Ya. Supaya saya ini kelihatan bersinar di jemaat. Di gangguan. Saudara-saudara sekalian, hati-hati dengan cari nama. Kegagalan daripada orang-orang Babel ini, kegagalan daripada manusia-manusia yang hidup di dalam pembangunan Menara Babel ini, mereka mau cari nama. Ya. Membangun gereja tidak salah. Kita bergumul untuk pembangunan gereja, kita bergumul untuk pembangunan rumah, kita bergumul untuk pekerjaan Tuhan, dan kita bergumul di dalam segala hal. Tapi jangan lupa, untuk kepujian nama Tuhan, bukan untuk kepujian nama kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita lebih mudah untuk terjebak di dalam mencari nama. Boleh jadi itu saya, boleh jadi itu saudara, dan mari kita koreksi bersama-sama apa yang menjadi dosa kesayangan kita. Nah, nubuat bilang begini, saudara-saudara sekalian. Rencana pembangunan Babel berakhir dengan kekalahan dan rasa malu. Tugu peringatan akan kebanggaan mereka berubah menjadi peringatan akan kebodohan mereka. Namun demikian, manusia tetap mengikuti jalan yang sama, bergantung kepada diri dan menolak akan hukum Allah. Ya. Jadi Anda lihat di sini, ketika orang mencari nama, ketika orang itu melakukan pekerjaan Tuhan untuk kepentingan diri, adalah merupakan kebodohan bagi Tuhan. Adalah merupakan kebodohan di pemandangan surga ketika kita bekerja untuk Tuhan. Tetapi endingnya adalah mau mencari kemuliaan diri kita, bukan kemuliaan Tuhan. Manusia kadang-kadang sering terjebak dalam situasi ini. Saudara-saudara sekalian, ada hal yang baik untuk kita renungkan pada malam hari ini. Bagaimana itu masalah mencari nama, ya. Anda boleh buka dalam Yohanes pasal 3 ayat 22. Ini adalah kesaksian tentang Yohanes, bagaimana Yohanes berhadapan langsung dengan Yesus dalam pekerjaan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Yohanes ini adalah merupakan seorang yang diutus untuk bisa mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Jadi dia mempersiapkan jalan untuk pelayanan Yesus. Itu tugas Yohanes dan itu fungsi kenapa Yohanes harus ada di atas dunia ini. Yohanes 3 ayat 22. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Ya. Ayat 24. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes, seorang Yahudi, tentang penyucian. Yang berikut. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak seorang pun yang dapat mengambil satu bagian darinya kalau dia tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Jadi Yohanes ini, dia punya followers, dia punya murid, dan murid-murid ini adalah memberitakan kesaksian tentang kedatangan Yesus. Yesus ini adalah seorang yang dapat menebus dosa dunia, dan begitu banyak orang yang dia baptis. Tetapi jangan lupa, tujuan daripada Yohanes ada adalah
mempersiapkan jalan kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus dibaptis, ketika Yesus melayani, banyak pengikut daripada Yohanes ini, mereka pergi bersama-sama dengan Yesus, ya. Dan ada orang-orang datang untuk coba membuat situasi, atau orang Manado bilang kasih panas. Yohanes, coba kamu lihat. Dulunya Yesus yang sana adalah merupakan orang yang kamu promosi, ya. Orang-orang yang sana, orang-orang yang lain dulu ikut dengan kamu, sekarang mulai berpindah ikut kepada Yesus. Penubuat katakan, kalau Anda baca dalam Kerinduan Segala Zaman, saudara-saudara sekalian, Yohanes adalah seorang manusia, ya. Yohanes juga adalah merupakan orang yang punya perasaan sama seperti saya dan sama seperti saudara. Punya perasaan juga yang kita sering hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau jadi saya, ya, saya promosi Yesus, saya yang persiapkan jalan baginya. Ketika saya mempromosikan Yesus, banyak orang yang datang ikut dengan saya. Tetapi ketika Yesus hadir, murid-murid saya, orang-orang yang ikut dengan saya, mulai berpindah dan pergi bersama dengan Yesus. Yohanes punya perasaan yang sama. Yohanes punya perasaan yang boleh jadi dia akan jatuh untuk bisa ikut. Aduh, kenapa mereka lebih pilih Yesus daripada pilih sekarang? Ya. Saya sudah capek-capek di dalam pelayanan. Kenapa mereka lebih memilih Yesus? Saya memperkenalkan Yesus. Saya datang tepat waktu di gereja. Saya mungkin memberikan sumbangan yang terbaik. Saya sering buat yang terbaik di gereja. Saya mungkin membuat hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan muka jemaat. Tetapi ayatnya yang ke-28, kamu sendiri dapat memberikan kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ayat 29, yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacita, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi Yohanes, waktu ada orang yang mungkin memperkeruh suasana, dia ingat kembali bahwa siapa dia. Dia hanyalah Allah Tuhan. Ya, kita semua Allah Tuhan, saudara-saudara sekalian. Pendeta Glenn, saya, ketua-ketua jemaat, majelis jemaat, kita semua Allah Tuhan. Jadi tidak ada yang lebih besar dari antara kita. Yohanes sadar bahwa dia adalah ayat Tuhan. Ayat 30 menarik di sini. Yohanes katakan dengan kerendahan hati, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya. Tidak cari nama, tetapi Yohanes bilang, ia harus makin besar, bukan saya yang makin besar. Anda perhatikan upah daripada kerendahan hati, tidak cari nama daripada Yohanes. Matius pasal 11 ayat 11 kata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tidak ada orang yang lebih besar daripada seorang Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Terbiasa, saudara-saudara sekalian. Dosa yang menjadi bagian Babel adalah ketika kita bekerja dalam ladang Tuhan, kita melakukan pelayanan, tetapi ending-endingnya adalah bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi ending-endingnya adalah untuk kepujian nama, untuk kepujian keluarga, dan untuk kepentingan saya. Itu bagian yang kedua. Mari kita lihat bagian yang ketiga. Kejadian pasal 9 ayat 1. Setelah air bah, Allah berfirman kepada keturunan anak-anak Nuh, beranak cuculah, bertambah banyak, serta penuhi bumi. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa Nimrod itu adalah cicit daripada Nuh. Mereka tahu ini cerita dari opa mereka, bahwa air bah menyapu rata bumi, dan perintah Tuhan penuhi itu seluruh bumi. Kalian harus pergi penuhi bumi. Mereka tahu ini. Saya percaya mereka mendengar akan kesaksian daripada orang tua mereka, penyertaan Tuhan. Tetapi Anda lihat di sini, mereka bertindak melawan kehendak Tuhan. Ya, mereka bangun menara ini
mereka bangun itu satu bangunan yang sangat kokoh, tujuan mereka agar mereka tidak terserak dan mereka akan menetap di suatu tempat. Lalu buat catat begini saudara-saudara sekalian. Di tempat ini maksudnya di tempat di mana mereka akan bangun Menara Babel. Mereka bermaksud untuk mendirikan sebuah kota besar dan dalamnya sebuah menara yang begitu tinggi sehingga akan merupakan keajaiban dunia. Menarik ya. Sekarang kan ada keajaiban dunia ya. Ada mungkin kalau dulu Candi Borobudur masuk ya. Ada juga menara-menara yang masuk dalam keajaiban dunia. Ternyata bukan hanya sekarang manusia membangun hal-hal yang agar bisa dikenang. Tetapi mereka ini mau membangun Menara Babel untuk menjadi satu keajaiban dunia dan dipandang oleh bangsa-bangsa yang akan datang. Usaha ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan orang banyak itu tersebar luas dalam kelompok-kelompok menantang Tuhan. Tuhan bilang pergi ke seluruh dunia, ya, menyebar kalian. Mereka bilang tujuan mereka untuk tidak tersebar luas, tetapi bikin satu komunitas. Yang berikut, Tuhan memerintahkan mereka untuk pergi tersebar luas di seluruh permukaan bumi ini untuk memenuhi dan berkuasa atasnya. Tetapi pembangunan Menara Babel ini bertekad untuk membentuk satu masyarakat yang tergabung dalam satu badan, membangun satu kerajaan yang akhirnya akan mencakup seluruh dunia. Ini yang menarik juga ya. Dengan demikian, kota mereka akan merupakan satu kota metropolitan daripada kerajaan dunia itu. Kemuliaannya akan membuat dunia mengaguminya. Bukan sekarang istilah kota metropolitan. Tetapi tujuan juga mereka adalah untuk membangun kota metropolitan. Dan menghormatinya, menjadikan pembangunan-pembangunan sebagai orang-orang yang termasyur. Menara yang megah ini yang puncaknya menjulang ke angkasa, dimaksudkan sebagai satu tugu peringatan akan kekuasaan dan kebijaksanaan. Pembangunannya dan mengabdikan kemasyuran mereka kepada generasi yang akan datang. Ada perencanaan di sini. Tetapi Anda lihat tujuan daripada mereka. Tujuan mereka adalah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi walaupun pekerjaan motif kita bagus, kita rindu untuk membangun satu pusat penginjilan, kita rindu untuk membangun satu bangunan yang bisa ada orang-orang datang beribadah di sana. Boleh jadi kita membangun gereja, kita membangun segala bentuk kegiatan pelayanan. Tetapi jangan lupa, ketika tujuan itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berkenan. Dan kita masuk di dalam dosa Babel. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan apakah gereja bisa menjadi Menara Babel? Apakah gereja bisa mengambil bagian dosa daripada Babel? Jawabannya adalah, ketika perencanaan di dalam melakukan pekerjaan Tuhan tidak melibatkan Tuhan, kita mengambil bagian daripada dosa Babel. Ketika pelayanan mementingkan nama, bukan mementingkan nama Tuhan, kita mengambil dosa Babel. Ketika tujuan gereja kita, ketika tujuan pelayanan tidak sesuai dengan rencana Tuhan, kita mengambil bagian daripada Babel. Ya. Saudara-saudara sekalian, dalam Alkitab ada 3 kali Babel disebut. Dalam kitab Kejadian, dan kita akan dapati juga di dalam kitab Daniel, dan kita akan dapati Babel dalam kitab Wahyu. Tetapi saya mau katakan bahwa mari pada malam hari ini, kita tidak mengambil dosa Babel menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tetapi kita melayani untuk bisa meninggikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam setiap rencana Tuhan yang ditinggikan. Dan tujuan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan menunggu pria dan wanita. Tuhan menunggu para umat-umat Tuhan untuk bisa menjalankan pekerjaannya. Untuk bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan tidak mengambil dosa Babel. Dan biarlah Tuhan memberkati kita. Memberikan kemampuan untuk menjalani hari-hari kita. Dan memandang ke depan tanpa melibatkan diri dalam mengambil dosa